Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dengan NIM 4130022006 dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas sekilas tentang teori humanistik. Definisi teori humanistik. Secara garis besar, teori humanistik adalah sebuah teori yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori humanistik juga menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai tahapan belajar, sehingga diharapkan mampu mewujudkan dirinya sendiri. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar humanistik mendorong manusia untuk mengembangkan keterampilan dan potensinya, sehingga dapat mengenali dirinya sendiri. Yang kedua, teori belajar humanistik beranggapan bahwa proses belajar lebih utama atau lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Yang ketiga, teori belajar humanistik memandang manusia, sebagai makhluk hidup dengan karakter tertentu pada setiap individu. Tujuan teori belajar humanistik. Tujuannya adalah berbuat baik bagi umat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih manusiawi, berharap lebih peka terhadap lingkungan, dan memahami diri sendiri untuk mewujudkan diri. Manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja siswa. Yang kedua, mendorongnya untuk mengembangkan bakat dan potensi dirinya agar dapat mengenali dirinya sendiri. Yang ketiga, melihat manusia, sebagai makhluk hidup dengan karakter tertentu pada setiap individu. Contoh penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Misalnya, melakukan pembelajaran kolaboratif. Dengan melakukan pembelajaran kolaboratif, siswa didorong untuk bekerja dalam kelompok, berbagi informasi, mendiskusikan ide, dan belajar dari satu sama lain. Dengan kolaborasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, memperdalam pemahaman mereka, dan menghargai perspektif dan kontribusi orang lain. Hal ini berarti bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh siswa lebih penting daripada hasil yang didapatkan. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan pertama, teori humanistik berfokus pada pengembangan kepribadian, hati nurani, sikap, dan analisis fenomena sosial. Kedua, teori ini menekankan aktualisasi diri yang dapat membantu individu mencapai potensi penuh mereka. Ketiga, teori humanistik mendorong partisipasi aktif dari siswa yang dapat mengarah pada hasil belajar yang lebih baik. Kekurangan pertama, teorinya bisa terlalu individualistis yang mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Kedua, siswa yang tidak memiliki keinginan untuk memahami potensinya mungkin tidak mendapat manfaat dari teori tersebut. Ketiga, teori ini mungkin memberikan terlalu banyak kebebasan kepada siswa yang dapat menyebabkan kurangnya struktur dan disiplin dalam proses pembelajaran. 찾으러